Hai, jumpa lagi di Kadis Bola yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Simak informasinya sebagai berikut. Tunjukkan perkembangan positif Timnas Indonesia banyak ciptakan peluang emas. Timnas Indonesia memang kembali menelan kekalahan dari Libya dengan skor 1-2 pada laga uji coba kedua setelah sebelumnya kalah 4-0 di lokasi yang sama. Padahal kali ini Sintayong menurunkan 6 pemain bertahan pada laga semalam. Mereka adalah Rizky Ridho, Elkan Bagot, Yaakob Sayuri, Justin Hubner, Jordi Amat, dan Pratama Arhan. Sebenarnya Timnas Indonesia berhasil unggul cepat ketika pertandingan baru berjalan 6 menit melalui gol yang dicetak oleh Yaakob Sayuri. Namun keunggulan Timnas Indonesia itu tak bertahan lama. Libya berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-9 melalui sepakan keras Osama Mukhtar Al-Seremi. Skor berubah menjadi 1-1. Kemudian malapetaka berlanjut diperoleh oleh Timnas Indonesia pada menit ke-19. Sebuah blunder yang dilakukan oleh Rizky Ridho yang harus dibayar mahal dengan hukuman 1 gol tambahan ke gawang Garuda. Namun lebih dari itu, Timnas Indonesia benar-benar dominan di laga semalam. Selain itu, pola permainan pun terlihat cukup rapi. Ivar Jenner muncul sebagai jenderal lini tengah Timnas Indonesia. Justin Hubner yang mentas sebagai gelandang bertahan dadakan Timnas Indonesia juga bermain apik. Dua wingback Timnas Indonesia Yaakob Sayuri dan Pratama Arhan juga tampil mobile. Namun tentu masih ada beberapa pekerjaan rumah yang harus dibenahi oleh Sintayong. Dua pemain tidak ada dalam skuad Timnas Indonesia versus Libya Chili 2 ini adalah Asnawi Makwalam dan Sein Patinama. Untuk Sein Patinama sendiri diketahui masih menjenguk ibunya di Belanda. Sementara Asnawi Makwalam sendiri pada leg pertama juga tidak dimainkan. Akan tetapi pada leg pertama, Asnawi masuk skuad. Pada pertandingan pertama, posisi Asnawi di bek kanan digantikan oleh Yaakob Sayuri dan Witan Sulaiman. Dalam hal ini, asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto sempat mengatakan bahwa ada penyebab yang membuat mantan pemain PSM Makassar itu absen di laga pertama. Nova menjelaskan Asnawi mengalami cedera, namun mantan pemain Persib Bandung itu tidak membeberkan cedera apa yang dialami oleh Asnawi. Dengan absennya sang pemain di laga kedua, dipastikan Asnawi masih mengalami cedera. Timnas Indonesia mendapatkan perlawanan sengit dari Libya dalam laga uji coba kedua semalam. Namun, terdapat salah satu momen menggelitik dalam laga ini yang tercipta di babak kedua. Pemain Libya kedapatan justru membantu kiper Timnas Indonesia Hernando Ari menyelamatkan gawang Garuda dari kebobolan. Perlu diketahui, salah satu peluang terbaik Libya di babak kedua tercipta tak lama setelah kick-off. Salah satu pemain mereka mendapatkan bola rebound untuk kemudian melepaskan tembakan di luar kotak penalti. Kiper Timnas Indonesia Hernando Ari pun sudah bereaksi untuk menghalau tembakan itu. Akan tetapi striker Libya Ahmed Ekrawa justru secara tidak sengaja membantu menghalau bola yang masuk ke gawang Garuda. Bola yang melesat deras justru dihalanginya dan kemudian memantul membentur tiang kiri gawang Timnas Indonesia sebelum didapatkan Fadel Salma. Salma pada akhirnya gagal mencetak gol, di mana hakim garis pun sudah lebih dulu mengangkat bendera tanda terjadinya offside. Skuad final Timnas Indonesia untuk Piala Asia telah diumumkan. Berkaitan dengan hal ini, pemain Timnas Indonesia Asnawi Makwalam tercatat sebagai kapten tim termuda dari 24 kontesan Piala Asia 2023. Di mana saat tampil di Piala Asia 2023 nanti, Asnawi genap berusia 24 tahun 108 hari. Pemain kelahiran 4 Oktober ini jadi kapten menggantikan Fahrudin Arianto. Sementara merespon absennya Asnawi Makwalam di leg pertama saat melawan Libya, asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto menjelaskan bahwa sang pemain membutuhkan waktu untuk pemulihan kondisi. Seperti yang kita tahu, skuad final Timnas Indonesia telah diumumkan. Dalam daftar ini banyak pecinta sepak bola tanah air di dunia maya yang heran kenapa Sintayong menyertakan penyerang milik Bayangkara FC Dendi Sulistiawan ke ajang 4 tahunan tersebut. Bersamaan, beberapa pihak kecewa kenapa Adam Alis dan Arkan Fikri yang dicoret. Padahal keduanya dinilai bermain cukup baik saat Timnas Indonesia kalah 0-4 dari Libya pada Selasa lalu. Bahkan banyak yang menilai ada baiknya Dendi Sulistiawan lah yang dicoret, bukan Adam Alis atau Arkan Fikri.
Setelah masuk daftar 26 pemain Timnas Indonesia pilihan Sintayong untuk Piala Asia 2023, Egy Maulana Fikri punya momen untuk memberi bukti setelah sebelumnya sempat terlupakan. Di mana sebelumnya mantan pemain FK Senika dan Vion Zlate Boravce itu tak masuk dalam tim saat tim Garuda melakoni pertandingan kontra Irak dan Filipina di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Egy juga tak dipanggil saat Timnas Indonesia melakoni 2 laga uji coba kontra Palestina dan Argentina pada Juni 2023 lalu. Keputusan Sintayong memasukkan nama Egy jelas jadi penegas sang pemain telah kembali. Ini terjadi setelah Egy sempat terlupakan oleh juru racik formasi asal Korea Selatan tersebut. Meski kembali memperkuat Timnas Indonesia, tidak ada jaminan bagi Egy dapat garansi main di tim inti. Pemain berusia 23 tahun itu harus berjuang keras untuk jadi pilihan utama dari Sintayong. Pemain Bayangkara FC Osvaldo Hai menyampaikan pandangannya terkait peluang kembali membela Timnas Indonesia. Dia menilai hal itu kian sulit meski masih mungkin. Salah satu faktor yang membuat Osvaldo Hai merasa kembali ke Timnas Indonesia bukanlah pekerjaan yang mudah karena segitunya persaingan saat ini. Osvaldo Hai sejatinya pernah jadi pilihan Sintayong untuk memperkuat Timnas Indonesia. Namun ia dilaporkan sempat mengabaikan panggilan juru formasi asal Korea Selatan itu sehingga tak dilirik lagi. Situasi dari Timnas sekarang kan banyak naturalisasi tentunya. Saingan di dalam sangat tinggi levelnya. Tapi menurut saya semua pemain punya asa ke sana kalau kita konsisten latihan. Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) merilis 26 pemain yang didaftarkan untuk membela Timnas Malaysia di Piala Asia. Rupanya, pelatih Harimau Malaya Kim Pan-gung juga membuat langkah serupa dengan Sintayong dalam melanjutkan proses naturalisasi pemain. Bahkan Kim Pan-gung lebih banyak membawa pemain keturunan dan naturalisasi untuk menambah kekuatan skuad Malaya. Jika ditotal, Harimau Malaya membawa 14 pemain keturunan dan naturalisasi di dalam skuadnya. Dan yang lebih menarik lagi, banyak di antara pemain naturalisasi Timnas Malaysia tidak punya hubungan garis keturunan seperti Romel Morales. Timnas Vietnam dan Timnas Indonesia memang memiliki sentimen tinggi di berbagai level kompetisi. Terkini dua kesebelasan sama-sama akan bertarung di grup D Piala Asia 2023. Dua tim ini diprediksi akan saling menyingkirkan guna mendapatkan tempat sebagai tim ketiga terbaik. Karena dua lawan yang lain adalah Irak dan Jepang, diprediksi sudah mengunci posisi 1 dan 2. Jelang duel panas ini, media Vietnam menyeburkan gosip panas dengan menuding Timnas Indonesia bakal memainkan permainan kasar saat bersua dengan skuad The Golden Star Warriors. Karena disebut tidak akan mampu mengimbangi kekuatan Vietnam. Namun sepertinya apa yang disebutkan media tersebut rasa-rasanya kurang tepat. Sebab jika menilik ke belakang, justru Timnas Vietnamlah yang memiliki kecenderungan bermain kasar. Bahkan Evan Dimas Darmono sempat menjadi korban keganasan pemain Vietnam sampai harus menggunakan kursi roda. Iqbal Gwijangge menjadi salah satu nama yang dipanggil untuk TC Timnas Indonesia U20. Namun kali ini sang pemain harus beradaptasi dengan posisi baru. Pemain yang sebelumnya merupakan kapten Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 tersebut bergeser posisi dari bek tengah menjadi gelandang bertahan. Iqbal sendiri tidak keberatan dengan tugas barunya ini. Ia mengatakan akan mengikuti sesuai kebutuhan pelatih. Lebih dari itu, Iqbal mengatakan bahwa setelah kembali dari Qatar, kondisi fisik semua pemain menjadi lebih baik karena menjalani latihan fisik yang intens dan sejumlah tes fisik. Sementara sejauh ini, sebanyak 34 pemain masuk ke dalam skuad Garuda Nusantara, mulai menjalani TC sejak 30 Desember lalu hingga akhir 28 Januari mendatang. Nantinya para pemain yang masuk skuad saat ini akan bersaing memperebutkan posisi masing-masing dalam sistem seleksi, promosi, dan degradasi.